Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale. Bacaan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas rahmat-Mu dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Terkhusus untuk pagi yang indah ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita dan semangat yang baru. Mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi petunjuk pengajaran hikmat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua dalam banyak keterbatasan kami untuk dapat mengerti dengan baik firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yakni gembala yang menggembalakan. Gembala yang menggembalakan. Tomang kambi mak paraka. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita dinasehati? Dan bagaimana perasaan kita jika kita dinasehati? Mengapa ada orang yang tidak mau dinasehati? Dan mengapa orang menasehati kita? Atau mengapa kita memberi nasihat kepada orang lain? Dalam pembacaan kita hari ini, Petrus memberi nasihat kepada para penatua sebagai teman dan saksi penderitaan Kristus yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan itu. Petrus berharap agar para penatua menggembalakan kawanan domba Allah
bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dia menasihatkan agar para penatua jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan, tetapi hendaklah menjadi teladan bagi mereka. Sebab apabila Gembala Agung datang, saksi Kristus akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Petrus juga menasihati orang-orang muda supaya tunduk kepada orang-orang tua, karena siapa yang merendahkan diri kepada semua orang akan ditinggikan Tuhan. Karena itu, janganlah khawatir, tetapi tetaplah berjaga-jaga, sebab lawan orang percaya adalah iblis. Iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. Allah telah memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus menuju kepada kemuliaannya yang kekal, dan Dia pula lah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, sebab Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Yesus adalah Gembala yang agung. Dia menggembalakan umatnya agar menerima kehidupan yang kekal. Hiduplah dalam gembalaannya untuk menggembalakan setiap orang dalam hidup ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mereka yang mampu melakukan firman yang telah didengarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami dikuatkan oleh firman-Mu saat ini. Biarlah kami tetap teguh menjalani kehidupan ini, terlebih khusus atas iman kami terhadap-Mu. Kendati kami sering digodai oleh iblis, namun biarlah Engkau terus menolong kami, sehingga kami mampu melewati setiap hal tersebut. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, penatua, dan diaken, dalam mengangkat tugas dan pelayanan mereka. Biarlah kiranya sebagaimana Petrus menasihati para penatua dalam pembacaan kami hari ini, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi sungguh-sungguh mengabdikan diri. Biarlah hamba-hamba Tuhan pun demikian. Mereka mampu dengan penuh semangat, penuh sukacita, hikmat daripada Tuhan, mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, tidak hanya mencari keuntungan, tetapi dengan penuh pengabdian diri. Mereka boleh menjadi teladan bagi kawanan dombanya, menggembalakan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dan biarlah Engkau sebagai Gembala yang agung senantiasa memperlengkapi mereka, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan mereka dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati segenap jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini dalam menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, Engkau yang senantiasa menopang memeliharakan mereka semua, sehingga kami masing-masing tetap aman dalam lindungan-Mu. Terlebih khusus untuk pandemi COVID-19 yang bersama-sama kami hadapi saat ini. Tuhan yang memberkati para garda terdepan pemerintah dalam menangani virus ini, sekiranya suatu kelak semuanya dapat kembali seperti semula, kembali beraktivitas dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keamanan. Kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ke depannya di seluruh Indonesia.
khususnya di wilayah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan kiranya yang beserta, Tuhan yang bertahta berkuasa, sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan penuh hikmat tanpa ada politik uang atau hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Dan pemimpin yang kemudian terpilih boleh dipenuhi hikmat daripada Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau sebagai pemilik kehidupan ini, juga Engkau pula yang akan menolong kami bagi seluruh umat Tuhan dalam peluh mereka mengusahakan kehidupan. Mereka sebagai pedagang, sebagai tukang ojek, sebagai pengusaha, sebagai peternak, petani, Tuhan yang senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Pula saudara-saudara kami sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, Tuhan pula yang terus beserta dengan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, boleh mendapatkan hasil yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan menjaga kita. Tuhan yang dimuliakan.